Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-13. Satu ayat saja akan kita baca dan renungkan. Demikian firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Jahat ya saudara ya. Bukan bodoh, bukan tolol, tapi jahat. Yaitu dikatakan mereka meninggalkan aku, Tuhan, sumber air yang hidup. Itu kejahatan pertama. Sedangkan yang kedua, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Itu kejahatan kedua. Kalau saya merenung, saudara, akan ayat ini, dengan logika saya, dengan pikiran saya sendiri, maka saya merasa bahwa mestinya lebih tepat dikatakan sebab 2 kali umatku berbuat tolol atau bodoh. Ya kan? Sudah ada sumber air, ya fountain of living water ya dalam bahasa Inggrisnya, yaitu mata air kehidupan yang terus-menerus memancarkan air. Sudah ada, kok ditinggalkan? Kemudian mereka malah menggali kolam bagi mereka sendiri. Apalagi dikatakan kolamnya bocor. Nah saudaraku, kolam ini kan ya fungsinya sementara sama, betul ya? Kalau orang butuh air, haus, butuh air untuk apa saja, itu mereka bisa ambil dari kolam, betul ya? Kolam kan diisi air, bisa ambil dari situ. Untuk dia minum sendiri atau dia kasih minum pada orang lain. Bisa, saudaraku. Tetapi itu sementara. Karena kolam itu airnya kalau dipakai akan surut, apalagi ditambah bocor. Jadi surutnya cepat, saudaraku. Nggak usah dipakai aja tiba-tiba kering gitu ya. Nah itu kan kebodohan, betul nggak saudara? Lebih tepat bodoh. Tapi firman Tuhan katakan itu jahat. Jadi kita harus tunduk pada firman Tuhan. Aku nggak mau jadi jahat di hadapan-Mu Tuhan. Kejahatan pertama ketika aku meninggalkan Engkau Tuhan Yesus, sumber air kehidupan. Itu kejahatan yang pertama. Jadi saudaraku, mari kita bertobat, mari kita sungguh-sungguh memahami, kita nggak mau jadi jahat di mata Tuhan. Dan kejahatan yang pertama adalah meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi dalam apapun juga, situasi, kondisi, kapan saja, di mana saja, biar kita tetap mengandalkan Dia. Air hidup itu adalah sumber kehidupan, saudaraku ya. Manusia nggak bisa hidup tanpa air. Jadi Engkaulah sumber air hidupku. Kan dikatakan aku meninggalkan aku sumber air yang hidup. Fountain of living water. Nah, saudara, Tuhan tahu ketika umatnya meninggalkan sumber air hidup itu, mereka akan mati, mereka akan celaka. Tapi Tuhan tidak katakan itu bodoh, Tuhan katakan itu jahat. Saudaraku, mari kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Kolam itu untuk sementara sepertinya bisa menyelesaikan masalah, sepertinya sama dengan mata air. Sama, saudaraku. Mungkin kalau saudara bilang bedanya apa? Ya kolam ini cenderung bisa jadi kotor, bisa jadi keruh. Kalau mata air itu jernih terus gitu ya. Bedanya mungkin itu. Tapi untuk minum, untuk kebutuhan-kebutuhan sementara sepertinya sama. Nah, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen, di dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah sumber air kehidupan. Mari kita minum dari sumber air kehidupan. Mari kita hidup dari sana. Jangan sekali-kali tinggalkan akan sumber air kehidupan. Mata air kehidupan. Kita beralih kepada sesuatu yang kita anggap ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Sepertinya sama kolam. Sepertinya bisa menjadi cadangan yang cukup. Tapi firman Tuhan katakan itu bocor.
Mengerikan, saudaraku. Kalau Tuhan bilang bocor, itu bocor. Jadi apapun itu, entah itu pengalaman kita, pengetahuan kita yang kita bisa jadikan kolam seakan-akan kalau kita mau kasih minum orang lain, kita ambilkan dari situ, saudara, itu jahat. Misalnya saya hamba Tuhan, saya mau melayani, saudara, mau melayani perenungan firman. Kalau saya mengandalkan kolam, jadi apa yang saya sudah tahu, pengetahuan yang sudah saya ketahui, pengalaman yang ada pada saya dalam menyampaikan firman, saya tidak bergantung dan datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, sumberku adalah Engkau, bukan kolam yang aku gali sendiri. Kolam itu bocor dan itu jahat di matamu. Nah, pemahaman ini yang saya harap kita semua pahami, kita semua ngerti dan sadari senantiasa. Saudara, saya akan tambahkan ayat, ya saya harap ini cukup menemplak kita. Saya akan bacakan ayat dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Karena Tuhan Yesus sebelumnya kan berkata kepada perempuan itu, berilah aku minum gitu ya. Tentang dia pribadi yang penuh dengan kasih karunia itu. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, meminta kepada Yesus. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, bukan air kolam yang mati. Nah, dalam konteks ini perempuan Samaria itu kan menimba air dari sumur, saudara, yang menjadi sumber kehidupan dia. Tetapi Tuhan memperkenalkan akan sumber air hidup, yaitu dirinya. Nah, kemudian saudaraku, ayat yang ke-14, kita langsung aja ya saudara ya. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Inilah Roh Kudus, saudara. Ketika kita datang pada Tuhan Yesus dan kita minum dari air yang Dia berikan, maka air itu akan menjadi sebuah mata air dalam diri kita, yang akan terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Sampai nanti kita ketemu Tuhan, air itu akan memelihara kita. Kita tetap bisa minum daripadanya. Kita tetap bisa hidup dan disegarkan daripadanya. Saudaraku, stop dengan kejahatan pertama, meninggalkan dia sumber air hidup. Stop dengan kejahatan yang kedua, menggali bagi diri kita dan mengandalkan akan kolam yang kita gali itu. Memang sementara sepertinya bisa memenuhi, tetapi itu bocor dan itu akan habis airnya dan kering. Saudara, kalau Anda merasa kering hari ini, barangkali kita harus bertobat dari dua kejahatan itu. Apakah kita meninggalkan dia, sumber air hidup? Apakah kita, yang kedua, telah mengandalkan kolam yang kita gali sendiri dan ternyata bocor? Mari kita bertobat, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.